Selamat sore menjelang malam, Opa, Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas tuntunannya. Tuhan telah mengantar kita memasuki awal Desember tahun 2020. Itu berarti kita telah berada di minggu Advent pertama. Sebagaimana telah kita dahului tadi dengan menyalakan satu buah lilin Advent. Hal ini mau mengajak kita sebagai keluarga yang dikasihi Allah, menghayati kehadiran Tuhan Yesus yang memberi harapan, mewujudkan kasih, mendatangkan perdamaian, dan membawa sukacita. Melalui pemberita firman Tuhan, Pendeta Martina M. Sahertian Miru, dalam ibadah keluarga Rabu 2 Desember 2020 sore dan malam ini. Kita akan diingatkan melalui tema Ikutlah Aku, bukan Ikutlah Aku. Untuk memahami bahwa semua pemimpin dalam gereja harus menuntun jemaat kepada Yesus, sang pemimpin hidup kita. Keluarga yang dikasihi Allah, mari berdiri. Kita menyembah dan memuliakan Allah, beribadah dengan sukacita, dengan mengangkat tembang pujian dari Kidung Keesaan 11, bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam surga, kami datang menyembah, memuji dan mengagungkan nama-Mu, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Kami mengucap syukur karena di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi, persoalan dalam kehidupan secara global, pimpinan Tuhan tetap menolong, memelihara, dan menuntun kami hingga dapat memasuki minggu Advent pertama di awal bulan Desember tahun 2020 ini. Tolonglah agar kami tetap memiliki pengharapan bahwa Sang Juru Selamat memberikan hidup yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Hadirlah ya Bapa dan kuduskan ibadah ini, serta berkati juga hamba-Mu Ibu Pendeta Martina M. Sahertian Miru, yang Tuhan pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami alaskan ibadah ini. Amin. Jemaat, mari kita bermazmur
berdasarkan Mazmur dari 115 ayat 1 dan 3 dan 117 ayat 1 sampai 2 yang diucapkan secara silih ganti. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah. Beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, Di mana Allah mereka? Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan Untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Keesan 125 ayat 1 dan 3. Yesus, lihat umat-Mu yang mendengar Kau berfirman dan harapkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Memasuki Minggu Advent yang pertama, kami menikmati anugerah penyertaan Tuhan, sehingga kami layak untuk menikmati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kuduskanlah kami semua yang siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, supaya seluruh hati dan pikiran kami hanya terarah pada kekuatan firman yang menjadi pegangan dalam perjalanan hidup kami ke depan. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan menjalani kehidupan ini dalam kehendak Tuhan. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dipersilakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13 yang mengatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya.
Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Mengawali renungan pada malam hari ini, saya mau mengucapkan bagi oma opa, bapak ibu, anak-anak dan saudara sekalian yang sementara mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tanpa terasa kita telah memasuki minggu Advent yang pertama, sekalipun di tengah-tengah kekuatan COVID pandemi. Tetapi itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang terus memelihara gereja dan umat manusia, termasuk umat percaya, dan memberikan kesempatan di tahun 2020 kita menikmati Advent yang pertama ini. Dan saya mengajak, mari Bapak Ibu, anak-anak, saudara sekalian, oma opa, kita merenungkan sejenak apa yang mau Tuhan katakan bagi kita dalam perenungan minggu Advent ini, untuk menikmati perjalanan hidup kita sampai pada ketika Tuhan layakan kita untuk merayakan perayaan Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat pembacaan yang kita baca ini dari Injil Matius pasal yang ke-9, ayat ke-9 sampai ayat yang ke-13 itu sebetulnya ada di Injil-Injil sinoptis, ada di Injil Markus dan Injil Lukas, yang juga berbicara tentang bagaimana percakapan antara Yesus dan orang Farisi, tetapi diawali dengan sebuah perjalanan seorang yang dikenal sebagai pemungut cukai yang disebut Matius. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan lebih seksama atau kita menyingkapi ketika kita membaca Injil Matius ini tentang bagaimana pemanggilan Yesus terhadap seorang yang dalam pandangan orang Yahudi, yang dalam pandangan orang Farisi tidak perlu dia masuk dalam kelompok ya murid Yesus atau masuk dalam kelompok orang-orang yang benar, ya, karena dianggap dia orang yang najis, orang yang berdosa, orang yang penuh dengan kotoran. Nah, kita lihat tindakan Yesus pada bagian pembacaan yang cukup radikal. Kenapa? Sebab kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 8, saudara-saudara, ayat 19 sampai ayat yang ke-20, di situ terlihat bahwa ketika seorang ahli Taurat, ya, ketika seorang ahli Taurat memberikan diri untuk mengikut Yesus, Yesus berkata begini, Yesus tidak memiliki tempat untuk berteduh dan bernaung. Tetapi ketika Yesus melewati dan melihat seorang pemungut cukai, Yesus malah memanggil dia untuk mengikutnya. Dan ini benar-benar sesuatu yang sulit diterima secara logika dan secara iman menurut pandangan orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Nah, kita perlu tahu pertanyaannya, mengapa mereka sangat membenci ya pemungut cukai ini yang disebut Matius ini. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam catatan Injil Matius atau menurut penulis ini dikatakan bahwa seorang pemungut cukai memiliki posisi yang sangat rendah bagi masyarakat Yahudi ya pada waktu itu, pada zaman Yesus. Nah, ajaran dari para rabi waktu itu mengatakan bahwa pemungut cukai merupakan orang yang cemar, ya. Kerohanian mereka atau iman mereka sama kotornya dengan kulit orang kusta.
mereka harus dihindari kalau berpapasan. Ya, berpapasan dengan mereka di jalan. Sangat dibenci seorang pemungut cukai. Kemungkinan saudara-saudara karena banyak dari mereka ini yang disebut pemungut cukai ini adalah kelompok di mana mereka senang mengambil keuntungan, ya, sehingga memungut pajak lebih dari yang seharusnya. Mereka juga dianggap sebagai alat bangsa penjajah untuk menindas orang Israel. Mereka begitu kotor, dan bagi orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mereka itu adalah orang-orang yang tidak perlu harus disapa, tidak perlu harus bahasanya diperdulikan, ya, tetapi mereka adalah orang kotor, orang sampah bagi mereka. Karena apa? Karena mereka mempercayakan diri mereka, ya, di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh bangsa pada saat itu, kesulitan yang besar dengan cara menyerap uang dari bangsa itu sendiri untuk diberikan kepada kerajaan Romawi. Sehingga tentunya wajar kalau orang Yahudi sangat-sangat membenci para pemungut cukai, bahkan mendatangkan kebencian, ya, bagi diri mereka sendiri. Jadi bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Farisi, pemungut cukai adalah dilihat sebagai mereka pendosa, ya, perampok jabatan dan pengkhianat bagi bangsa Yahudi. Nah, kalau demikian, kenapa Yesus mau memanggil seorang pemungut cukai untuk masuk dalam kelompok Yesus? Mengapa Yesus tidak saja memanggil orang Farisi, ya, lalu mengubah hati mereka? Karena dari sisi pelayanan, dari sisi spiritual, barangkali orang-orang Farisi lebih bisa dipertanggungjawab atau mempertanggungjawabkan dan bisa melakukan pelayanan. Saudara-saudara perhatikan, kalau kita lihat bagaimana seorang pemungut cukai yang disebut Matius itu kan tidak ada kaitan dengan pelayanan. Tapi bukan berarti dia seorang pengangguran. Dia seorang yang punya jabatan sebagai seorang yang dipercayakan untuk memungut pajak pada waktu itu. Tetapi Yesus tidak menghindar orang tersebut atau Yesus membiarkan dia begitu, ya. Nah, kalau kita lihat firman tadi dari pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 itu, Matius adalah seorang pemungut cukai. Sebuah pekerjaan yang saya bilang tadi tidak ada kaitan, tidak ada hubungan dengan apa yang disebut pelayanan. Tapi mengapa Yesus mau memanggil Matius? Seorang pemungut cukai itu sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Seandainya mungkin kalau Yesus berpikir, sebaiknya Yesus memanggil orang Farisi, lalu merubah hati mereka, dan kemungkinan mereka bisa melakukan tugas pelayanan dengan kemampuan yang mereka miliki, atau ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melaksanakan itu, ya. Justru Yesus memanggil seorang yang disebut pemungut cukai, yang dilihat oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang Yahudi itu dia yang sangat kotor, yang disebut sampah masyarakat karena mengerupsi uang sebagai seorang yang dipercayakan untuk memungut pajak. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, kita lihat apa sih sebetulnya di balik pemanggilan, ya, pemanggilan Matius, dan apa yang Matius lakukan itu menjadi cerminan, itu menjadi sebuah pesan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat di mana gereja ada, ya, di mana saudara dan saya terpanggil dan terutus. Ya, nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pada ayat yang ke-9 dikatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Kata ikutlah aku bukan ikutlah aku dalam tema tadi aku kecil, ya, aku itu berarti aku kecil berarti diriku, kehendakku, ya. Tapi ikutlah aku dalam tulisan yang besar itu, huruf besar itu, ikutlah aku itu ikutlah Yesus. Ikutlah Tuhan sebagai juru selamat. Yang menarik di sini adalah saya mengajak saudara-saudara, ketika Matius dipanggil, apa yang terjadi bagi Matius? Coba saudara perhatikan. Matius tidak pernah bertanya, lah kalau saya ikut Yesus, lalu apa yang saya miliki? Kalau saya ikut Yesus, atau kalau saya ikut engkau, lalu apa yang harus saya terima sebagai upah? Ya. Kalau saya ikut kau atau engkau, lalu fasilitas apa yang engkau siapkan bagi aku?
kalau kita berbicara tentang Matius dalam perjalanan pemanggilan itu, perhatikan tadi, ketika Yesus bilang ikutlah aku, Matius langsung berdiri dan ikut. Tanpa mempertanyakan apa yang harus ia buat, tanpa mempertanyakan apa yang harus ia terima sebagai upah ya, dari jawaban dia untuk mengikuti Yesus. Nah, saudara-saudaraku, kalau dalam kehidupan saat ini, kalau kita menerjemahkannya, apa yang dilakukan oleh Matius, lalu kita kembali mengintrospeksi diri kita sebagai pribadi, sebagai orang-orang yang percaya, banyak hal yang kita lakukan ya. Kadang-kadang kita bilang kalau saya sumbang ke gereja misalnya, atau kalau saya bantu pekerjaan Tuhan itu, kira-kira untungnya bagi saya apa gitu ya? Kan gitu. Kalau saya melakukan hidup saya bagi Tuhan, waktu, tenaga, lalu apa yang saya terima dari Tuhan? Ya, nah itu yang harus kita lihat. Bagaimana cara Matius menjawab panggilan Yesus untuk ikutlah aku. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati, seorang yang hidup dan mendengar suara Tuhan adalah seorang yang betul-betul dipanggil ya, dan melakukan kehendak Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Matius. Matius mendengarkan panggilan Tuhan dan responsnya adalah berdiri lalu mengikut dia dengan tidak mempersoalkan apa yang menjadi jaminan kehidupannya di hari esok. Hal yang kedua ini kalau saya mau katakan bagi saudara dan saya di tengah-tengah kekuatan kehidupan ini, sering kita mempersoalkan diri kan, sering kita berbantah-bantah, sering kita berargumentasi dengan Tuhan. Ya, artinya kita mempersoalkan hidup ini, panggilan kita dan pengutusan. Ya, saya boleh ikut Engkau Tuhanku, tapi bagaimana dengan keadaan saya untuk hari esok? Ya, saya mau ikut Engkau Tuhan, tapi bagaimana dengan keadaanku hari ini dan selanjutnya, keluargaku dan hal-hal lain. Seseorang yang Tuhan siapkan, ketika Tuhan memanggil, Tuhan tahu siapa yang Tuhan panggil dan siapa yang Tuhan utus. Saudara perhatikan dalam perjanjian lama, ketika Musa dipanggil, dia berkata, jangan aku Tuhan. Ya, begitu pula dengan Nabi Yeremia, ketika ia dipanggil, dia bilang, aku masih muda Tuhan. Bahkan juga seringkali kita lihat kita membatasi diri dari segala kelemahan dan kekurangan kita. Yesaya pun pernah dipanggil Tuhan Allah, lalu dia bilang, aku ini dari bangsa yang najis bibir. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati, respons Matius adalah bagian yang memberikan kita pelajaran bahwa ketika kita terbuka telinga kita untuk mendengarkan Yesus, maka kita tidak perlu takut untuk menjalani hidup ke depan. Ada banyak orang, kalau firman Tuhan bilang begini, ada telinga tidak mendengar, ada mata tapi tidak melihat. Seringkali saudara dan saya melakukan seperti itu. Kita sering tidak mendengar suara Tuhan yang memanggil kita. Dan banyak kecenderungan kita lebih membuka telinga kita untuk mendengarkan suara-suara di luar sana. Panggilan dan tawaran kesenangan duniawi yang bersifat sementara sering membuat kita lebih tergoda ketika mendengarkan suara Tuhan. Mengapa Bapak Ibu saya harus katakan ini? Dalam masa COVID pandemi 19, kurang lebih, coba kita hitung dari bulan Maret sampai sekarang berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kita beribadah 8 bulan, kita beribadah di gereja. Contoh GPB Pasar Minggu, tapi dibatasi karena protokol kesehatan. Tapi pertanyaan saya adalah 8 bulan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan menghayati dan mendengarkan suara Tuhan. Apakah bisa merubah hati kita untuk mengikut Tuhan? Yang saya takutkan begini, saya sering dengar cerita di luar. Kemarin saya ibadah, enak loh kalau ibadah terus minum kopi sambil makan pisang goreng. Saya ingat TPG sering memberikan catatan di bawah tati badai, kita bukan menonton ibadah tapi kita beribadah. Yang dilakukan jemaat ini adalah menonton atau beribadah. Karena saya sering dengar bercanda dan saya pikir sesuatu yang benar. Ada yang dengan dasar bangun tidur rambut ikat duduk nonton kaki naik di tempat duduk. Kita beribadah atau tidak?
Kita kembali belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita lebih mendengarkan suara-suara panggilan di luar sana. Kalau nonton TV serius 2 jam bisa, 3 jam bisa. Tapi apakah mendengarkan firman Tuhan ini hanya 1 jam? Bapak Ibu bayangkan anak-anak kita di Pas Media, Inforkom, TPG itu tidak mudah ya mempersiapkan segala sesuatu, tenaga mereka, waktu mereka. Mereka pakai untuk menyiapkan seluruh fasilitas prasarana agar ibadah ini dapat berlangsung dengan kusuk. Tapi apa kita berpikir? Enggak. Kita menonton ibadah, bukan kita beribadah. Sambil ibadah, begitu nyanyi, ke belakang goreng ikan, begitu aja nyanyi, kita mandi dulu. Seperti kita nonton film, sinetron, lalu pada saat reklame kita buat yang harus kita buat. Mari Bapak Ibu, di Advent yang pertama kita merenungkan dan kita lihat. Lalu itu yang sering kita pertanyakan, kalau kita dengar suara Tuhan, kita ikut, lalu apa yang kita dapat? Menurut saya di tengah-tengah kekuatan COVID pandemi, suara Tuhan lebih peka untuk kita dengar. Kalau sampai hari ini kita bisa berada memasuki Advent yang pertama, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan dan kemurahan melayakan kita masuk dan menikmati Advent yang pertama ini. Ketika kita memasuki Advent yang pertama, Bapak Ibu, bersyukur seluruh keluarga dalam keadaan utuh. Tapi Bapak Ibu bayangkan, ada keluarga yang tidak sempurna, tidak utuh, karena telah dimuliakan Tuhan. Suami, istri, anak-anak, orang tua. Kita peka mendengarkan suara Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini. Sehingga kita akan dengar Yesus bilang begini. Hari ini Yesus memanggil saudara dan saya. Ia selalu mengetuk pintu hati kita dan berkata, anakku, aku ini mengasihi engkau. Dan Yesus berkata, mari datanglah dan mendekat. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Hal yang berikut kita lihat juga dari cara bagaimana Matius merespon panggilan Tuhan. Saya tadi awal saya bilang Matius bukan seorang pengangguran, tapi Matius adalah seorang yang memiliki jabatan yaitu sebagai pemungut cukai. Tetapi ketika Tuhan Yesus memanggil dia berkata, baik Tuhan, saya akan punya waktu dan saya ikut engkau. Sering kita bilang untuk Tuhan, saya siap Tuhan untuk mengikut engkau. Tapi setelah dulu saya menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan kepentinganku. Setelah sisa waktu, sering kita bilang sisa waktu baru kita berikan untuk Tuhan. Atau ketika situasi yang mendesak, baru saya mau melayani Tuhan. Matius ketika dipanggil tidak memiliki kompromi, rela memberikan diri tanpa jaminan apa-apa untuk meninggalkan pekerjaannya. Artinya begitu, nanti Bapak Ibu jangan salah tafsir. Kalau gitu kita yang orang pekerja, kita tinggalkan pekerjaan kita harus ikut Yesus. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi maksudnya adalah mendengar suara Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan bilang, lalu lakukan dalam kehidupan ini. Itu yang tadi seperti saya bilang, kita tidak punya waktu ya, beribadah bukan beribadah, hanya menonton ibadah. Sering-sering diinformasikan di bawah tata ibadah itu, kita bukan menonton ibadah, tapi kita mengikuti ibadah. Itu yang sering kita lakukan Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita mau tetap ikut Yesus, tapi di sisi lain kita tetap mengikuti apa yang kita mau kita lakukan. Kita mau ikut Yesus, tapi pada saat yang bersamaan kita juga bertanya, apa yang harus saya dapatkan dari engkau? Matius rela. Orang yang mengikuti Yesus, yang memberikan hidup bagi Tuhan adalah rela untuk meninggalkan apa yang ia miliki, sahabatnya, keluarganya, dan temannya. Sekalipun jalan yang dilalui itu penuh dengan duri dan onak. Penderitaan, kesengsaraan, pergumulan hidup. Bahkan dia bisa diejek oleh sahabat, oleh teman, tapi dia tetap mengikuti Yesus.
Jadi jangan salah tafsir Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang hari ini ikut Yesus, lalu Bapak Ibu bilang, ya kalau gitu kita lepaskan, salah dong. Masa kita lepaskan? Misalnya saya bekerja sebagai pegawai negeri sekalipun di rumah, lalu saya mau lepaskan. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Mengikut Yesus artinya dalam segala situasi, pergumulan, beban hidup, kesengsaraan hidup, bahkan di tengah-tengah COVID pandemi, kita tetap mengikuti Yesus, mendengar suara Tuhan, ikutlah aku. Contoh itu kapan kita baca Alkitab? Ketika COVID mulai, lihat grafik COVID-19 DKI Jakarta mulai menurun, kita lupa berdoa. Kita lupa baca firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus rela tinggalkan. Kalau mau ikut Yesus, kita harus rela tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Kalau bahasa Rasul Paulus, tanggalkanlah hidupmu yang lama, ya, lalu hidup baru di dalam Tuhan, gitu, ya. Artinya kamu telah menerima Kristus, maka hidupmu juga harus dalam Kristus, ya. Seperti itu. Jadi bahasanya begitu. Nah, kita harus meninggalkan kebiasaan buruk atau cara trik-trik kita yang suka sering menjelekkan orang, sering menghakimi orang, ya, sering apalagi menipu orang. Mungkin karena pandemi kita tidak terlihat berapa banyak anak Tuhan yang korupsi dalam pekerjaan. Mari saudara-saudara, kita harus berani untuk meninggalkan sesuatu dan berkata, Tuhan, mulai hari ini aku akan mengikut Engkau. Saudara ingat pekerjaan dilakukan Zakeus? Ketika dia mengikut Yesus, dia bilang apa? Kalau pada saat aku melakukan pekerjaanku, ya, berapa banyak itu yang dia mengambil harta dari orang-orang yang sekitar dia. Dia bilang, aku akan mengembalikan itu 4 kali lipat. Sebuah pembaharuan diri, hidup di dalam Tuhan. Tinggalkan perilaku yang lama, tinggalkan kebiasaan yang lama, termasuk bukan menonton ibadah, tetapi beribadah kepada Tuhan. Itu yang terpenting Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang menerima panggilan Kristus Yesus bukan orang yang sempurna, tetapi orang-orang yang berani meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ketika Matius rela meninggalkan seluruh kehidupan yang lama dan ikut Yesus, Bapak Ibu, itu pun masih dikritikkan oleh orang-orang Farisi. Kita lihat di sini. Orang-orang Farisi melihat Kristus, lalu mereka mengkritik Matius dan bertanya, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Pesannya bagi saudara dan saya adalah orang hidup dalam Kristus yang siap mengikuti Yesus, maka dia siap berani untuk menerima kritik. Ya kritik itu kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang juga kritik, kadang-kadang negatif gitu ya, kadang-kadang tidak menyenangkan, kadang-kadang menyakitkan. Ya. Saya pernah ingat awal-awal kita masuk ke pandemi dan live streaming itu, ada kesalahan yang dibuat oleh anak-anak kita secara tidak sadar ya. Masa mereka mau sadar lakukan itu? Kalau nggak salah ada kesalahan-kesalahan kecil dari teknis peribadatan itu, banyak kritik jemaat buat anak-anak kita. Tapi mereka tetap melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan bagi mereka, talenta mereka. Mereka tetap melayani Tuhan dengan senyum sekalipun ada kritik. Nah itu ada kritik yang membangun, tapi ada kritik yang menjatuhkan, ada kritik yang menyakitkan, ada kritik yang sangat ya. Tapi itulah orang yang mengikut Kristus. Matius, kita lihat dari Matius, dia siap menerima kritik itu. Dia merasakan diri dia adalah seorang berdosa, tapi dia mengikut Yesus dan rela berkorban. Ingat bahwa seorang yang mau ikut Yesus dan mendengarkan panggilan Yesus adalah orang yang siap untuk menghadapi kenyataan walaupun tidak menyenangkan. Yesus berkata pada ayat yang ke-13, yang aku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Berarti orang yang hidup di dalam panggilan Kristus adalah orang yang mau dan tetap bertahan. Dan pada saatnya
Allah dalam Kristus Yesus yang menjadi pembela baginya. Karena ingat, pada saat Kristus memakai kita, pada saat Kristus memilih kita dan memanggil, Kristus tahu siapa yang Dia panggil dan siapa yang akan menjalankan tugas dan tanggung jawab. Karena itu saudara-saudaraku, jangan lemah, ya. Karena kelemahan akan membawa kita pada kehancuran. Tetapi kekuatan dalam Yesus akan kita lihat bahwa kemenangan tetap kita peroleh. Yesus dalam hal ini, saudara-saudara lihat, Dia tidak memposisikan dirinya sebagai tabib. Memposisikan dirinya sebagai tabib atau dokter dan memposisikan orang berdosa sebagai orang sakit. Dia tidak memposisikan orang berdosa sebagai kaum atau robot yang tidak mungkin bisa diselamatkan. Dia tidak mengutuk mereka dan membuang mereka walaupun dia berhak melakukan itu. Tapi sebaliknya, Yesus memanggil mereka kembali dengan tujuan mengobati penyakit mereka dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Karena itu Dia bilang, aku datang bukan orang yang benar, tapi aku datang bagi orang yang berdosa. Orang sehat tidak membutuhkan dokter, tapi orang sakit membutuhkan dokter. Makanya itu saudara-saudaraku, jangan sombong. Kadang kita lebih ketat, lebih sadis dari Tuhan untuk memperlakukan sesama kita. Kadang kita lebih sadis daripada Tuhan Yesus melihat orang lain pada kesalahan yang dilakukan. Ketika kita merasa kita adalah orang yang sungguh-sungguh dewasa dalam rohani, lalu kita melihat orang lain tidak selevel dengan kita, ya seperti itu kan, itu dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Dan sering kita memposisikan diri kita pada kelompok orang Farisi dan ahli Taurat. Kita menghakimi mereka, sering kita membenci mereka, sering kita memberi label, mereka orang cemar, mereka orang yang berdosa, mereka orang yang tidak perlu diperdulikan. Orang dunia bilang begini, celakalah dokter yang punya pengetahuan kesehatan tetapi tidak mengobati orang sakit atau menghindar. Celakalah orang yang memiliki kerohanian yang mantap tetapi yang mengenal Tuhan tetapi menghindar orang yang melakukan kesalahan. Celakalah orang yang nyaman di dalam kelompok kecil dan menghakimi semua orang lain tanpa mau bergaul dan terlibat dalam kehidupan orang yang berdosa. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari orang-orang berdosa dan bukan mencari orang-orang yang mengaku dirinya sudah benar. Sebab orang yang merasa dirinya benar itu, dia tidak membutuhkan pertobatan, ya. Dia tidak membutuhkan lagi perubahan hidup. Tetapi orang yang berdosa, ya, dia membutuhkan seorang tabib. Dia membutuhkan penyembuhan terhadap dirinya. Bukankah juga masih banyak anak-anak Tuhan dan bahkan para pelayan firman dan sakramen yang sering juga termasuk mungkin saya, yang sering merasa diri lebih baik dan benar dari orang lain, sehingga sering hidup kita diliputi dengan mencelah orang dan menghakimi orang lain. Kita belajar dari kepemimpinan Tuhan Yesus. Dia memanggil seorang yang dianggap sampah, seorang yang dianggap pendosa oleh ahli-ahli Taurat dan orang Yahudi. Yesus panggil dia, ikutlah aku, dan dia merespons itu. Sebagai seorang pemimpin, baik itu pemimpin keluarga, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam gereja, kita semua adalah pemimpin. Kita ikut dan belajar kepada kepemimpinan Dia, kepala gereja Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita peduli terhadap sesama kita yang ada di sekeliling kita. Kalau kita bicara tentang pemimpin, lebih kelompok kecil, kita pemimpin di dalam GPIB. Lebih kecil lagi GPIB Pasar Minggu. Presbiter termasuk kelompok para pelayan firman dan sakramen. Termasuk saya. Kita belajar terhadap Yesus. Peduli terhadap orang lain. Mari saudara-saudaraku, Tuhan menginginkan kita melakukan yang terbaik dalam pelayanan kita. Sebab Yesus datang untuk kita semua sebagai orang yang sakit. Yesus hendak mengobati kita. Yesus hendak mengembalikan kehidupan yang Allah rancangkan sejak semula. Kita jadi mengerti ketika kita lihat bahwa dunia bersukacita kembali, sebab harapan untuk hidup dalam kekudusan iman yang sehat menjadi kenyataan yang bisa dialami kembali, baik secara pribadi
sebagai para pelayan firman, sebagai presbiter, sebagai pemimpin dalam persekutuan dan masyarakat. Dan bagi saudara-saudara kita bersama, Tuhan bilang, ikutlah aku. Keberanian adalah bagian terutama untuk kita menanggalkan kehidupan kita yang lama dan membaharui hidup yang baru. Ikutlah Tuhan sampai Maranatha. Selamat memasuki dan menikmati Advent yang pertama. Tuhan memberkati. Amin. Kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat 376, ikut Dikau saja Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Oma, Opa, Bapak, Ibu, anak-anak, mari kita satukan hati kita. Kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Rancangan-Mu indah dalam perjalanan hidup kami sebagai gereja dan umat-Mu yang telah Engkau memberikan kami waktu untuk kami nikmati perjalanan hidup ini di dalam kasih dan cinta-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami boleh berterima kasih. Engkau memberikan kami kesempatan menikmati Minggu Advent yang pertama. Kami mau merenungkan di minggu-minggu Advent ini Tuhan, bahwa betapa berharganya waktu bagi kami yang Kau berikan. Secara khusus kami merenungkan perjalanan kami di tahun 2020 ini. Begitu banyak hal yang tidak pernah kami terpikirkan. Begitu banyak hal yang tidak menjadi catatan kami. Tapi kami harus menghadapi sebuah kenyataan yang luar biasa. Kekuatan COVID pandemi 19 membuat kami untuk harus lebih dan dekat kepadamu Tuhan. Kekuatan pandemi 19 ini membuat kami terpisah secara fisik dalam persekutuan orang percaya, anak dan orang tua, adik dan kakak, saudara bersaudara. Karena terbatas kekuatan COVID pandemi 19 ini membuat kami merenungkan tanpa Tuhan kami tidak bisa menikmati hari esok. Banyak orang berada dalam ketakutan dan hilang harapan. Tapi terima kasih kepada Tuhan yang selalu menyatakan kuasa-Mu dalam perjalanan hidup kami. Dalam persekutuan jemaat GPB
Pasar Minggu. Terima kasih untuk kesehatan kebersamaan yang tercipta dari sebuah persekutuan anak-anak Tuhan yang memahami sungguh bahwa kami ada karena kasih dan cinta Kristus yang selalu mengikat kami, sehingga dalam perjalanan hidup bersama kami saling mendoakan, kami saling mengingatkan, kami berbagi kasih dan cinta Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kami. Bahkan terima kasih untuk gerejamu yang di dalamnya semua pihak yang terlibat merenungkan, memutuskan, berbagi bagi saudara-saudara yang mengalami dampak dari kekuatan COVID pandemi 19. Melalui komisi Pelkat, Majelis Jemaat, PHMJ, dalam kesatuan kesehatan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara dalam persekutuan jemaat yang merasakan dampak dari COVID-19 ini. Hilang pekerjaan, dirumahkan, banyak pengangguran, bahkan persoalan-persoalan hidup yang semakin hari kami hadapi pribadi, keluarga, dan persekutuan. Tapi terima kasih Tuhan, kami ada dalam lingkup kekuatan kasih Kristus di jemaat GPIP Pasar Minggu. Kami semua sama. Kami saling peduli satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah ini. Dan firman Tuhan di hari ini dan malam ini mengingatkan kami supaya kami harus menjadi manusia-manusia baru di dalam Tuhan. Ketika kami bilang kami mau ikut Tuhan, ketika Tuhan memanggil kami, ikutlah aku. Dan kami menyatakan kami siap untuk mengikut Engkau. Maka kami dengan berani menanggalkan seluruh kehidupan kami yang lama. Dan kami hidup dalam sebuah kehidupan yang baru. Kami tahu Tuhan, bahwa untuk menjalani kehidupan di dalam Tuhan, ada banyak hal yang harus kami singkirkan dalam kehidupan ini. Kami lepaskan seluruh hidup pribadi, ego kami, kesombongan kami, dan kami mau ikut Tuhan. Rela berbagi kasih dan cinta Tuhan. Peduli terhadap sesama. Bahkan kami sebagai pemimpin, sebagai presbiter, sebagai pelaksana harian majelis jemaat, kami ada dalam satu kesatuan dan kesehatan. Kami belajar dari Tuhan yang memanggil orang yang berdosa. Jauhkan pikiran kami Tuhan sebagai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menganggap hidup lebih hebat, lebih rohani, lebih sempurna. Tapi kami sudah praktekkan kasih Tuhan dalam kehidupan bersama di jemaat ini, Bapak. Artinya bahwa kami saling menyapa, saling berbagi kasih dan berkat itu bagi sesama. Kami peduli terhadap sesama. Kami tidak mencela orang lain. Kami tidak merasa orang lain itu berdosa dan tidak perlu untuk peduli. Kami lepaskan itu semua Tuhan dan kami ada dalam satu kekuatan persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kami hidup saling mengasihi dan saling memaafkan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami sebagai presbiter, sebagai pemimpin gereja, kami belajar dari Tuhan untuk bisa membawa orang lain kepada suatu kehidupan yang benar. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan sebagai presbiter, sebagai pemimpin dalam gerejamu. Kalaupun banyak hal yang kami buat belum sempurna, Tuhan berikan kami kemampuan untuk melakukan itu. Sehingga dalam jemaat ini tidak satupun yang tercecer dari persekutuan kami. Tetapi kami memiliki kepekaan, peduli terhadap sesama. Dan kami juga memiliki kepekaan akan suara Tuhan.
Kami tidak lagi menjadi jemaat yang menonton peribadahan, tapi kami menjadi jemaat, menjadi anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam yang indah dan bahagia ini, firman Tuhan menghantar kami memasuki malam ini dalam sukacita dan damai sejahtera. Sehingga esok hari kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap siap mengikuti Yesus dan hidup di dalam Kristus. Kami berdoa untuk TPG yang diwakili oleh Kamaya Orotikan. Kami berdoa untuk tim Pas Media, Inforkom, anak-anak kami Tuhan. Tinggalkan keluarga, tinggalkan orang tua, istri dan anak-anak. Mereka tetap memberikan waktu bagi Tuhan untuk melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka untuk mempersiapkan seluruh fasilitas, sarana dan prasarana sehingga ibadah online ini berjalan dengan kusuk. Tuhan yakinkanlah mereka bahwa jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Setetes keringat yang jatuh di bumi tidak pernah sia-sia, tapi berharga di mata Tuhan. Sehingga hidup mereka diberkati dan menjadi berkat juga hidup mereka bagi banyak orang. Bagi kami sebagai pelayan yang hari ini bertugas sebagai pelayan firman, sebagai liturgos, sebagai prokantor, sebagai pemusik, inilah kami Tuhan, Kau memberikan hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit di rumah dan rumah sakit. Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan, Tuhan kuatkan dan dengarkan semua yang berdoa, istri, suami, anak-anak dan orang tua. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Tuhan berikan kepada mereka penghiburan yang sejati. Kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan orang tua, anak-anak Tuhan kuatkan kami semua. Agar kami mampu untuk terus mengikuti Tuhan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah duka cita kami. Dan kami tetap menikmati masa Advent atau Minggu Advent ini. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami, secara khusus di tengah-tengah kekuatan COVID pandemi dan liburan yang akan berlangsung pada minggu-minggu depan. Tuhan berikan kami kesadaran sebagai warga negara, secara khusus warga DKI untuk menjadi warga yang disiplin untuk mengikuti seluruh peraturan pemerintah itu, protokol kesehatan sebagai bagian untuk membatasi penyebaran COVID-19. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh muka bumi, Persekutuan Gereja Tuhan Indonesia dan GPIB secara khusus. Inilah kami Bapa dengan semua program yang terpadu untuk melayani Tuhan dan berfungsi bermanfaat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terutama seluruh program kami yang belum berjalan, kami percaya dalam kehendak dan rencana Tuhan semua berjalan dengan baik. Berkati jemaat-Mu, berkati karyawan-karyawati, berkat Tuhan berlimpah dalam hidup ini. Ya Bapa, kami mempercayakan kehidupan kami kepadamu dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu bersyukur dan selalu berani menyatakan, saya tetap mengikuti Yesus sampai Maranatha. Ampuni segenap salah dan dosa, lalu ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengejarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Keluarga yang dikasihi Allah, bersyukurlah atas berkat Tuhan yang tak berkesudahan. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 mengatakan,
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian syukur kita kepadanya. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening bank yang tertera di layar, atau dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Pasar Minggu setiap hari kerja. Jemaat penyanyi dari Kidung Jemaat 289, bait 1 dan 3, Tuhan Pencipta Semesta. Jemaat, saya undang bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, karena pemeliharaanmu melayakkan kami dan keluarga menikmati berkat-berkat Tuhan sampai saat ini. Dengan menyadari bahwa pemberian kami ini dari tangan-Mu juga asalnya, maka ajarlah kami dapat berbagi berkat dengan sesama, sehingga hidup kami semakin bermakna bagi orang lain yang Kau hadirkan di sekitar kami. Terima dan kuduskanlah hidup, karya, dan sekalian benda ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Keluarga yang dikasihi Allah, sebagai jemaat kita berada dalam kebersamaan dengan para pemimpin yang kita kenal dengan sebutan presbiter. Biarlah berbagai pengajaran yang disampaikan melalui mereka membuat kita semakin mengerti dan menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dialah satu-satunya pemimpin hidup yang akan menuntun kita berjalan ke jalan keselamatan dan kebenaran sejati. Kata Yesus, ikutlah aku. Itulah amanat pengutusan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, Opa, Oma, Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, mari kita sama-sama angkatlah hati dan pikiran kepada Tuhan
serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.